Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nur Agustina dari kelas 4F ingin menjelaskan tentang berempati itu mudah dan menghormati itu mudah. Sebelum saya menjelaskan, ini kita belajar tentang orang tua dan guru gitu. Yang pertama, hidup indah dengan perilaku terpuji atau empati hormat kepada orang tua dan guru. Yang kedua, perilaku menghormati orang tua sebagai implementasi dari Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, yang ketiga, perilaku empati sebagai implementasi dari Al-Quran Surat An-Nisa ayat 8. Menerapkan perilaku empati hormat kepada guru dan orang tua. Nah, hidup indah dengan perilaku terpuji, empati hormat kepada orang tua dan guru. Empati adalah keadaan mental yang membuat orang-orang merasa dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain. Perilaku empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara pertama, peka terhadap orang lain, dan yang kedua, membayangkan seandainya aku adalah dia. Ketiga, berlatih mengorbankan milik sendiri. Selanjutnya menghormati kedua orang tua kita. Siapakah orang tua kita? Mereka orang yang membawa diri kita ke bumi ini atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang membawa diri kita ke dunia ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dari surah Al-Baqarah ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadna mitsaqa bani Israila ta'buduna illallaha wa bil walidayni ihsanan wa zil qurba wal yatama wal masyakin wa qulu lin-nasi husnan wa aqimu salata wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Shadaqallahul azim. Dari surah ini Allah menegaskan bahwa kita harus berbuat baik kepada orang tua kita. Kenapa sih kita harus menghormati kedua orang tua kita? Karena orang tua kita itu yang sudah mengandung kita selama 9 bulan, dan orang tua kita yang sudah memberi kita makan, minum, bahkan kasih sayangnya tidak bisa ditandingi oleh apapun. Kenapa sih kita harus menghormati orang tua? Karena banyak sekali anak zaman sekarang yang tidak menghormati orang tuanya dan bahkan tidak mengakui kedua orang tuanya, hanya karena mereka tidak bisa mengabulkan permintaan anaknya. Teman-teman, aku pengen ngasih tahu sedikit tentang menghormati orang tua, karena orang tua itu patut kita hormati. Seandainya ketika kita menjadi orang tua, bahkan kita bakal menjadi orang tua gitu, seorang ibu yang bakal mendidik anaknya. Menurut para orang tua tuh mendidik itu paling sulit gitu dibanding mengajarkan gitu. Nah, kalau mengajarkan itu hanya alif batasa gitu, A B C D gitu, 1 2 3. Nah, kalau mendidik akhlak, apalagi mendidik akhlak anaknya itu lebih berat tanggung jawabnya, karena ketika orang tua salah mendidik pasti anaknya akan melenceng ke mana-mana gitu. Misalkan orang tua sudah mendidik dengan baik, terkadang anaknya yang tidak mengerti situasi, keadaan orang tuanya gitu. Bahkan terkadang anak sekarang ini banyaknya gengsi, dan mungkin orang tua kewalahan gitu untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya. Padahal ya, semua orang tua ingin menjadikan anaknya yang jauh lebih baik dan bahkan mendambakan kesuksesan. Kalian ingin menjadi orang yang sukses, itu harus menghormati kedua orang tua kita. Karena ketika kita sukses, walaupun kita ngasih mobil atau ngasih emas segunung, itu jasanya tidak akan pernah terbayarkan oleh apapun. Kita akan merasakan sesuatu ketika kita punya anak nanti. Selanjutnya tentang guru. Gurulah yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. Sebagai pendidik,
Guru membentuk kita menjadi manusia yang beriman. Coba seandainya kita tidak kenal dengan guru, apakah kita kenal dengan Allah? Apakah kita kenal dengan Rasulullah? Mungkin sekarang kita hanya mengenal, bahkan kita membaca pun tidak bisa gitu. Karena seorang guru itu hal yang terpenting itu mendidik dan mengajarkan kepada anak muridnya. Mungkin orang tua dan guru itu berbeda cara pengajarannya, karena orang tua itu mendidik anaknya karena akhlaknya. Mungkin guru pun sebagian akhlaknya gitu pasti. Karena kita kalau misalkan menjadi manusia yang beriman, mengerti baik dan buruknya, berbudi pekerti luhur, dan menjadi orang yang bertanggung jawab baik kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa maupun negara, itu diajarkan oleh seorang guru agar kita memasuki dunia luar itu tidak kaget gitu. Kita bisa mempunyai bekal ilmu yang mungkin bisa beradu pikiran dengan teman-teman kita di luaran sana. Mungkin kalau guru berbeda dengan orang tua hanya mengajarkan hal-hal yang terpentingnya saja. Kalau guru itu mengajarkan keseluruhan gitu secara global. Mungkin orang tua itu harus dihormati dan guru pun harus dihormati. Jadi kedua-duanya sama-sama harus dihormati. Karena kalau bukan mereka, kita tidak akan pernah mengerti huruf-huruf, atau kita tidak akan pernah bisa mengerti caranya membaca. Terus menjadi orang beriman itu seperti apa sih gitu, kalau tidak ada guru gitu, mengerti baik dan buruk. Kalau misalkan kita tidak ada orang tua, kita tidak mungkin gitu mengerti baik dan buruknya gitu. Berbudi pekerti luhur itu pasti sama guru itu dikasih tahu gitu, dan menjadi orang yang bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab dalam hal apapun itu bakal dinilai lebih oleh orang lain, karena guru mengajarkan salah satu dari itu, baik kepada diri sendiri. Nah, kita harus bisa menyesuaikan diri kita sendiri gitu, dimanapun kita berada gitu. Harus baik dengan lingkungan, harus baik dengan harus baik dengan diri kita sendiri gitu. Masyarakat tuh penting gitu, karena kita ada di rangkaian sosial gitu. Karena jika kita tidak terjun ke masyarakat, mungkin kita tidak akan pernah tahu situasi seperti apa yang akan masyarakat di sini yang kita akan ikuti gitu, atau kebiasaan masyarakat di sini. Kita tuh harus menyesuaikan dengan masyarakat yang ada di sekitar kita, bangsa maupun negara. Bahkan guru itu mengajarkan tentang suatu kebangsaan dan negara gitu. Coba kalau misalkan kita tidak sekolah, tidak belajar gitu, mana mungkin kita tahu sejarah kebangsaan Indonesia, terus negara Indonesia, bendera kita merah putih. Mungkin kita tidak akan tahu hal segampang itu gitu. Bahkan kebanyakan orang yang tidak mengerti dengan Pancasila gitu, kadang ada yang tidak hafal dengan Pancasila gitu. Makanya Allah hadirkan seorang guru itu untuk mengajarkan kita supaya kita mengerti dan kita bisa belajar dengan guru kita dan mengenal Allah dan Rasulullah terutama. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.